Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Purple Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan segera Su Jingming membuka panel sistem dan menggunakan 200 ability point untuk mempelajari 4 skill ke tingkat dasar. Su Jingming yang melihat tambahan skill di jendela statusnya sangat senang. Ada begitu banyak teknik tempur. Kira-kira siapa yang akan menjadi orang pertama yang akan merasakan kekuatan penuh dari set teknik tempurnya? Lalu malamnya saat Su Jingming kembali ke asrama, Liu Wentao memberitahu Su Jingming bahwa Eva baru saja memberitahu pertemuan mahasiswa baru diadakan besok jam 9 pagi di lapangan latihan 1. Selain itu, mereka juga buat grup chat besar untuk mahasiswa baru. Su Jingming juga harus bergabung. Su Jingming pun mengerti. Lalu Liu Wentao bertanya kepada Su Jingming teknik tempur apa yang Su Jingming pilih. Su Jingming menyebut bahwa itu hanya 4 teknik tempur rank A. Liu Wentao pun nampak kaget mendengarnya dan bertanya-tanya dalam pikirannya soal teknik rank A ini. Dan itu berjumlah 4. Butuh waktu sampai tahun kedua atau ketiga untuk menguasai semuanya. Seperti yang dirinya duga, Su Jingming mengambil jalan yang berbeda. Lalu Liu Wentao bertanya Su Jingming yang bisa mengambil teknik tempur rank A. Apakah Su Jingming punya izin untuk hal itu? Su Jingming kembali mengoreksi hal ini. Itu bukan rank A, melainkan rank S. Liu Wentao pun semakin kaget mendengar rank S ini. Liu Wentao pun bertanya di sekolah ini ada izin lebih tinggi dari rank A. Dan mengapa Su Jingming bisa punya izin rank S? Jangan-jangan ability Su Jingming bukan rank E seperti rumor di internet, tapi itu adalah ability rank S. Su Jingming pun enggan mengkonfirmasi hal ini dan hanya meminta Liu Wentao menganggap Tuan serba tahu belajar sesuatu yang baru hari ini. Liu Wentao pun nampak sangat bersemangat mengetahuinya. Dalam pikiran Liu Wentao, walaupun dirinya sempat curiga izin akses pasti sesuai dengan level ability, dirinya tidak menyangka beneran ada rank S. Top scorer provinsi lain saja cuma rank A. Benar-benar keputusan yang tepat berinvestasi jadi penggemar Su Jingming. Dari sekarang dirinya akan jadi fans selamanya. Kemudian berpindah ke ruang latihan 2. Menurut Su Jingming, sekarang dirinya sudah punya teknik tempur. Tinggal equipment yang harus disesuaikan. Tombak obsidian rank F miliknya sudah rusak. Bahkan tidak dirinya bawa ke sini. Lagi pula, kalaupun belum rusak, tetap tidak akan sanggup menahan intensitas latihan sekarang. Lalu Su Jingming meminta Eva untuk membuka toko kampus dan cari senjata tipe tombak. Eva pun mengerti dan menampilkan daftarnya. Su Jingming tidak menyangka akan banyak pilihan dari rank F hingga rank D. Bahkan bisa kostum panjang dan beratnya. Tapi makin tinggi peringkatnya makin berat dan mahal. Dirinya pilih yang rank E saja dengan berat 210 kg. Sekalian beli baju tempur dan sepatu tempur rank E. Lalu Eva pun mengkonfirmasi bahwa Su Jingming baru saja melakukan pembelian tombak panjang, baju tempur dan sepatu tempur rank E dengan total biaya 237 kredit. Dan sisa saldo sekarang adalah 382 kredit. Dan pembelian kini telah berhasil. Equipment akan dikirim besok. Su Jingming yang menilai sisa saldonya menilai bahwa kreditnya tidak bertahan lama. Baru sebentar udah tinggal setengah.
Sampai tombak barunya datang, dirinya harus bergantung dengan tombak latihan ini dulu. Malam ini, mereka akan latihan 4 teknik tempur rank A yang baru. Lalu keesokan harinya di pertemuan mahasiswa baru. Saat Su Jingming berjalan, para wanita pun heboh dan mengetahui bahwa itu adalah Su Jingming. Dia yang pecahkan rekor sekolah kemarin. Dia juga top scorer provinsi Jiangnan. Kekuatannya pasti luar biasa. Mereka kira Su Jingming bakal kelihatan seperti pria kekar, tetapi ternyata pria tampan. Namun di saat itu seseorang mahasiswa baru berteriak dan seketika menyebutkan namanya sebagai Lei Zhou, serta ingin menantang Su Jingming. Orang-orang juga mengetahui siapa itu Lei Zhou. Peringkat kedua ujian bela diri dari provinsi Jiangnan dengan skor di atas 9.300. Mereka dengar dia terlahir dengan sendok perak. Orang tuanya sama-sama pengguna ability tier 4. Mereka pun merasa kasihan, posisi kedua memang jarang diingat orang. Pantas saja dia tidak terima. Namun Su Jingming segera menanggapi ini dan menyebut bahwa dirinya tidak tertarik. Namun Lei Zhou meminta Su Jingming untuk tidak terburu-buru menolak. Dirinya ingat keluarga bibi Su Jingming punya usaha jual bunga langka dan tanaman eksotis. Kebetulan keluarganya adalah pembeli terbesar bibi Su Jingming. Dan dia masih punya utang besar ke keluarga dirinya. Kalau pembayaran telat, keluarga bibi Su Jingming bisa dalam masalah. Su Jingming seketika serius dan bertanya apakah Lei Zhou mengancam dirinya. Lei Zhou yang merasakan tekanan ini seketika mengambil langkah mundur. Lei Zhou yang nampak panik pun bertanya-tanya mengapa aura seperti binatang buas muncul dari Su Jingming. Lei Zhou pun menyebut bahwa itu bukan ancaman, hanya sekedar pengingat saja. Su Jingming seketika bertanya di mana waktu dan tempatnya. Lei Zhou menyebut bahwa itu 7 hari lagi. Tengah hari di platform siaran nomor 3. Su Jingming pun mengerti dirinya akan datang. Untuk itu jangan sampai Lei Zhou menyesalinya nanti. Orang-orang yang mendengar hal ini sangat menantikan hari itu tiba, di mana peringkat 2 melawan peringkat 1. Mereka harus datang lebih awal agar mendapat tempat yang bagus. Lalu kini salah seorang guru menyapa rekan-rekan mahasiswa, serta mengucapkan selamat datang di Universitas Super Power Mode. Acara hari ini bukan acara pembukaan resmi. Mereka mengumpulkan mahasiswa baru untuk menjelaskan sistem kredit dan mentor eksklusif. Namun hal pertama yang dirinya ingin kenalkan adalah peringkat kekuatan tempur kampus. Para mahasiswa akan menggunakan virtual divot untuk bertarung dalam simulasi holografik. Dan peringkat akan ditentukan dari jumlah kemenangan mereka. Dengan ini, dirinya meminta para mahasiswa untuk berusaha naik peringkat karena hadiahnya sangat menggiurkan. Dan kini Zhou Yue menjelaskan sistem kredit dan mentor eksklusif kepada mahasiswa baru. Setelahnya, Su Jingming menilai bahwa akhirnya ini selesai juga. 1 jam rapat cuma bagian pot virtual yang menarik. Dirinya harus coba lain waktu. Tapi untuk beberapa hari ke depan, dirinya harus temui kakak senior Liu Ming dan mentornya Yang Zhentian untuk latihan harian. Lalu 7 hari kemudian, Liu Ming pun bertanya sudah berapa lama Su Jingming naik level menengah tier 1. Su Jingming menyebut bahwa itu cuma beruntung. Dalam pikiran Su Jingming, dirinya sengaja menunggu beberapa hari. Jadi cuma butuh 386 poin ability buat naik dari level rendah ke level menengah tier 1. Kalau dirinya tidak menunggu, mungkin Liu Ming bisa kaget setengah mati. Lalu Liu Ming baru ingat bahwa Su Jingming punya pertandingan tantangan hari ini. Su Jingming membenarkan hal itu. Liu Ming mengerti dirinya akan mengheningkan cipta selama 3 menit untuk lawan Su Jingming. Dirinya akan ikut dengan Su Jingming. Dirinya juga ingin lihat seberapa kuat Su Jingming di kondisi puncaknya. Kemudian saat ini di arena, Lei Zhou nampak sudah menunggu Su Jingming. Orang-orang menyebut bahwa turnamen mahasiswa baru tinggal sebulan lagi. Ini kesempatan bagus buat lihat kekuatan top scorer provinsi. Mereka sudah cek datanya, Su Jingming dapat gelar top scorer karena lokasi ujiannya jauh dari pusat. Jadi dirinya pikir Lei Zhou bakal menang. Namun salah seorang dari mereka menyebut itu belum tentu. Dia baru saja pecahkan rekor kekuatan tinju sekolah. Sebagian orang pun kaget mendengar hal ini. Kalau pengguna ability bertarung, yang menentukan tetap kekuatan ability. Lalu tak berselang lama, Su Jingming pun datang dengan ditemani oleh Liu Ming. Liu Ming menilai
Dengan penampilan Su Jingming ini, nanti kalau sukses pasti banyak senior dan junior cewek yang terpikat. Lejo yang memperhatikan Su Jingming menyadari bahwa rank Su Jingming naik lagi. Namun itu tidak masalah, dirinya juga punya persiapan lain. Lalu Lejo mengatakan kalau cuma tentuin pemenang terlalu membosankan. Bagaimana kalau mereka pasang taruhan? Dan taruhannya adalah semua total kredit. Apakah dengan ini Su Jingming berani? Su Jingming pun mengiyakan hal ini. Dirinya punya 370 kredit. Lejo pun tidak menduga Su Jingming punya lumayan banyak kredit. Dirinya akan bayar tambahannya dengan uang Dacia biar adil. Mereka akan transfer semua kredit ke akun Master Joe. Dan saat ini guru yang mengawasi jalannya duel ini adalah Joyun, seorang level menengah tier 6 tipe penyembuh. Su Jingming menilai bahwa pertarungan antara pengguna ability memang berbahaya. Sepertinya sekolah sengaja siapkan pengawas agar tidak ada korban jiwa. Namun ini tidak masalah. Orang-orang pun seketika bersorak dan taruhan mereka senilai 3,7 juta. Ini sungguh dermawan. Lalu Joyun mengatakan bahwa kredit dan transfer sudah diterima. Dengan ini, kedua pihak bisa mulai bersiap. Jika salah satu pihak menyerah atau pingsan, pihak lain dilarang menyerang lebih lanjut, atau pelanggaran akan dihukum berat. Mereka pun mengerti, dan kini mereka pun bersiap. Lejo menegaskan bahwa hari ini dirinya akan merebut kembali kehormatan yang Su Jingming rampas. Dan seketika Lejo mengaktifkan teknik Dance Spin Industry Fire. Orang-orang yang merasakan aura ini mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari ability api rank A. Benar-benar menakutkan. Dari jarak sejauh ini saja rasanya sudah terbakar. Dan segera Lejo menggunakan teknik tempur Raging Flame Slash. Su Jingming yang melihat serangan ini pun tidak berniat untuk menghindar dan menerima serangan ini dengan tombaknya. Orang-orang yang melihat hal ini nampak kaget. Su Jingming tidak menggunakan teknik tempur tapi bisa menangkisnya. Mereka tidak percaya ini serangan biasa bisa mengalahkan gerakan besar. Lejo pun menyebut ini tidak mungkin. Su Jingming pun mengatakan bahwa itu tidak ada yang mustahil. Karena Lejo terlalu lemah. Dan seketika Su Jingming menggunakan keahlian tombaknya dan menyerang balik Lejo. Lejo yang menerima serangan ini seketika mengalami luka serius dan terlempar cukup keras serta tidak bisa bergerak lagi. Orang-orang pun bertanya-tanya apakah ini sudah selesai. Su Jingming cuma menyerang 2 kali dengan tombaknya. Lalu tadi siapa yang bilang kekuatan Lejo lebih kuat dari Su Jingming? Mengapa langsung kalah begitu? Kebanyakan mahasiswa baru di sini bahkan tidak akan sanggup menahan satu tebasan api itu. Bisa dibilang kalau kekuatan Su Jingming benar-benar jauh di atas semua mahasiswa baru lainnya. Di samping itu, Liu Ming menilai ini terlalu membosankan. Lejo tidak bisa memaksa Su Jingming mengeluarkan 1/10 kekuatannya. Lalu Joyun pun kini hendak mengumumkan pemenangnya, namun Lejo meminta Joyun berhenti. Dirinya belum menyerah. Pertandingan ini belum selesai. Lalu kini Lejo mengeluarkan sebuah pil. Joyun yang melihat hal ini menyebut bahwa itu adalah pil Blood Fury. Joyun bertanya apakah Lejo ingin bunuh diri. Ini cuma pertandingan, bukan pertarungan hidup dan mati. Orang-orang pun tidak percaya Lejo benar-benar mengeluarkan pil Blood Fury. Meskipun pil itu bisa meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat dalam waktu singkat, efek sampingnya sangat parah. Setelahnya, dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur 1 atau 2 bulan. Apakah ini sepadan? Orang-orang pun membenarkan hal itu. Turnamen mahasiswa baru tinggal 1 bulan lagi. Ini benar-benar tidak sepadan. Lejo menyebut ini tidak masalah, dirinya akan tanggung akibatnya sendiri. Dirinya ambil resiko, kalau kalah dirinya akan terima kekalahan itu. Lalu Liu Wentao pun bertanya apakah boleh minum pil waktu pertandingan. Ini sama saja seperti curang saat ujian. Mereka pun membenarkan hal itu, ini adalah kecurangan. Joyun mengatakan bahwa ini duel tidak resmi. Tidak ada aturan ketat sama seperti ujian open book. Senjata, baju tempur, dan obat-obatan. Semuanya boleh dipakai selama masih dalam batas pendukung material. Kalau Su Jingming juga punya pil, dia boleh meminumnya juga. Dan segera, Lejo memakan pilnya. Energi Lejo pun seketika bertambah. Joyun pun menilai bahwa grade pil Blood Fury itu tidak rendah. Langsung meningkatkan rank Lejo ke level rendah tier 2. Sekarang Su Jingming dalam masalah. Namun saat Joyun melihat Su Jingming, Joyun menilai semangat juang Su Jingming malah makin menyala. Mentalitas ini benar-benar seperti jenderal besar.
Lalu Su Jingming menilai bahwa akhirnya bukan lagi ritme orang dewasa menghajar anak kecil. Dan seketika Su Jingming menggunakan Thunder Flash untuk bergerak dengan cepat. Lei Zhou yang melihat hal ini nampak kaget. Itu adalah kecepatan yang luar biasa gila. Su Jingming pun kini mengayunkan tombaknya kembali. Lei Zhou yang melihat jalur serangannya seketika menahannya. Namun alhasil kekuatan Lei Zhou masih kurang hingga senjata Lei Zhou terlempar. Dan hal ini juga membuat lengan Lei Zhou gemetar. Menurut Lei Zhou, kekuatannya sudah naik ke tier 2, tapi masih kalah sama Su Jingming di kekuatan mentah. Lei Zhou bertanya-tanya monster macam apa Su Jingming ini. Jika serangan langsung tak berhasil, dirinya harus jaga jarak dan menyerang dari jauh. Dan seketika Lei Zhou melepaskan bola api. Namun Su Jingming dengan mudah menghancurkannya. Su Jingming pun bertanya apakah cuma itu yang Lei Zhou punya. Lei Zhou pun sangat kesal dengan situasinya. Lei Zhou pun bertanya-tanya ability tipe petir macam apa yang Su Jingming punya. Itu sempurna. Tapi dia sekarang juga tidak bisa mendekati dirinya. Kalau dirinya bisa menguras petirnya sebelum efek obat habis, dirinya masih punya peluang. Di saat Lei Zhou kembali melepaskan bola apinya, Su Jingming pun kini menggunakan teknik tempur Thunder Spear dan melemparkan tombak petirnya. Dan hal ini mengagetkan Lei Zhou hingga serangan ini mengenai lengannya. Lei Zhou nampak kaget, ternyata Su Jingming juga punya serangan jarak jauh. Lalu kini Su Jingming kembali menggunakan teknik tempur Thunder Frozen. Lei Zhou bertanya-tanya teknik tempur macam apakah ini. Hingga teknik tempur ini berhasil dilepaskan. Lei Zhou pun kesal karena ini adalah teknik tempur tipe pembatas. Namun di saat itu Lei Zhou kembali menggunakan kekuatan ability-nya. Lei Zhou menyebut dirinya tidak bisa keluar, tapi Su Jingming juga tidak bisa masuk. Dengan ini mereka akan lihat siapa yang akan bertahan lebih lama. Su Jingming menyebut bahwa Flame Barrier itu memang pertahanan yang lumayan. Dirinya penasaran berapa serangan sampai dirinya bisa menembusnya. Kembali Su Jingming menggunakan Thunder Flash yang dipadukan dengan teknik tempur Giant Thunder Spear. Melihat banyaknya serangan yang masuk, Lei Zhou pun nampak panik dan merasa bahwa dirinya akan mati. Kalau itu menembus tubuhnya, dirinya pasti akan mati. Dan seketika Lei Zhou mengatakan bahwa dirinya menyerah. Dan Su Jingming pun juga menghentikan serangannya yang mengarah langsung ke organ vital dan melesetkan serangannya hingga mengenai bahu Lei Zhou. Zhou Yun pun segera mengumumkan bahwa pemenang pertandingan ini adalah Su Jingming. Orang-orang pun tidak percaya dengan hasil ini. Ini dominasi penuh. Cuma 4 gerakan atau 5 detik, Su Jingming sudah mengeluarkan 4 teknik tempur berturut-turut. Bukankah itu keterlaluan? Koneksi antar teknik tempurnya juga sangat mulus. Ini jelas bukan level mahasiswa baru. Namun sebagian orang penasaran kekuatan tempur Su Jingming kelihatan luar biasa. Sepertinya masing-masing teknik itu berada di rank B. Orang-orang yang mendengar hal ini merasa 4 teknik tempur rank B itu sangat hebat. Mereka saja baru bisa menguasai 1 rank C. Di samping itu, Liu Ming hanya bisa menekan kepalanya soal rank B ini. Mereka meremehkan Su Jingming. Jelas keempat teknik tempur itu berada di rank A. Dan Su Jingming benar-benar berani memilihnya. Yang lebih gila, semuanya sudah di level siap tempur. Dirinya saja masih cuma berani memilih 1 teknik tempur rank A, Thunder Flash. Dan itu butuh lebih dari 4 bulan untuk mempelajarinya sepenuhnya. Punya adik junior seperti Su Jingming memberinya sebuah tekanan besar. Lalu Lei Zhou pun mengucapkan terima kasih kepada Su Jingming karena sudah menahan tombaknya, serta mengampuninya barusan. Dirinya terima kekalahan ini dengan sepenuhnya. Kredit dan uang Dacia semuanya milik Su Jingming. Dirinya akan pastikan pembayaran untuk keluarga Su Jingming dilakukan tepat waktu. Zhou Yun pun mengatakan bahwa 50 kredit dan 3,2 juta uang Dacia sudah ditransfer ke akun Su Jingming. Su Jingming menyebut ini hal yang bagus. Dalam pikiran Su Jingming, pertaruhan seperti ini benar-benar bisa dapat uang dengan cepat. Liu Wentao menyebut Su Jingming sangat keren. Sekarang Su Jingming jadi orang kaya. Liu Wentao pun bertanya apakah Su Jingming mau jalan-jalan ke pusat kota Modu buat santai malam ini. Su Jingming pun menolak hal ini, dirinya masih ada latihan dengan kakak seniornya. Namun di saat itu Liu Ming meminta Su Jingming untuk pergi. Keseimbangan antara kerja dan istirahat itu kunci umur panjang. Su Jingming sudah latihan terus, memang sebaiknya istirahat.
Su Jingming pun mengerti dirinya akan mendengarkan Liu Ming. Sedangkan Liu Wentao pun kaget melihat kakak senior Su Jingming yang ternyata adalah Liu Ming, seorang wakil presiden A Society, Jet Pivot True Thunder, ability tipe petir rank A. Liu Wentao pun mengatakan bahwa ternyata Liu Ming kelihatannya lebih karismatik daripada di foto. Lalu Liu Wentao pun mengatakan bahwa malam ini sudah diputuskan. Su Jingming cukup ikuti dirinya, biarkan dirinya yang atur acaranya. Su Jingming seketika bertanya soal acara ini. Liu Wentao menyebut bahwa ini adalah acara yang tak boleh Su Jingming lewatkan setelah masuk universitas, acara gabungan asrama pria. Lalu kini di sebuah tempat makan, Liu Wentao pun mengatakan bahwa tingkat popularitas Su Jingming benar-benar meroket kali ini. Dirinya memasang undangan untuk acara gabungan di forum kampus. Dengan ini, bisakah Su Jingming menebak berapa banyak orang yang mendaftar? Itu lebih dari 100 orang. Matanya hampir kabur saat mencoba memilih pasangan dari semua itu. Su Jingming pun menyebut bahwa Liu Wentao sangat protektif dengan hal semacam ini. Dari 100, dirinya penasaran siapa yang akhirnya Liu Wentao pilih. Liu Wentao pun tertawa kecil dan mengatakan bahwa dirinya akan merahasiakannya untuk saat ini. Su Jingming cukup melihatnya saja. Dan jika bicara tentang iblis, mereka telah datang dan meminta mereka untuk segera ke sini. Lalu kini, dua wanita sedang berjalan mendekat. Wanita ini pun menyapa mereka dan mengenalkan diri sebagai Qi Dongxia. Dirinya di sini atas undangan itu. Dan wanita satunya adalah Song Qiyuyun. Liu Wentao pun mengatakan bahwa Dongxia adalah seorang beast type power enhancer rank A. Sedangkan Qiyuyun adalah peringkat atas pengguna kemampuan cahaya tipe alam peringkat A. Dan dia juga top scorer tahun ini di Provinsi Sichuan. Su Jingming pun mengerti dan senang bertemu dengan mereka. Qiyuyun pun baru mengetahui bahwa dia adalah Su Jingming. Qiyuyun pun bertanya apakah Su Jingming tertarik untuk melakukan latih tanding. Su Jingming dapat memilih waktu dan tempat. Dongxia seketika menegur Qiyuyun. Qiyuyun benar-benar maniak pertarungan. Bagaimana Qiyuyun bisa menantang Su Jingming saat baru bertemu? Ini seharusnya menjadi acara gabungan. Qiyuyun pun tidak terlalu peduli dengan acara gabungan ini. Dirinya hanya datang karena dirinya pikir bisa melakukan latih tanding dengan Su Jingming. Su Jingming pun mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman dan segera meminta mereka untuk duduk. Liu Wentao pun membenarkan hal itu. Mereka di sini untuk bersantai dan mengajak mereka untuk makan dulu. Lalu jalan-jalan di sekitar kawasan perbelanjaan. Setelahnya, mereka kini berpindah ke pusat kota sihir, Huai Hai Shopping Street. Mereka pun nampak takjub melihat hal ini. Dongxia menyebut bahwa pakaian ini sangat trendy dan cantik. Sedangkan Qiyuyun malah terfokus dengan senjata Moonlight Blade rank A. Su Jingming menilai bahwa ini tidak mengherankan bahwa tempat ini adalah salah satu pusat komersial terbaik di negara ini. Pakaian perang, senjata, eliksir jauh lebih lengkap daripada di Jiangcheng. Dan kini mereka pun terus mampir ke setiap toko untuk berbelanja. Su Jingming yang melihat hal ini tidak menyangka. Hanya satu malam dan mereka menghabiskan beberapa juta. Qiyuyun berpakaian sederhana tapi siapa yang tahu dia sebenarnya kaya. Liu Wentao pun mengatakan bahwa Su Jingming tidak tahu. Qiyuyun tidak hanya kaya, latar belakangnya juga luar biasa. Lalu Dongxia memanggil para pria untuk menolong mereka membawa tas terakhir. Dan setelahnya mereka pun kembali ke asrama. Su Jingming dan Liu Wentao pun mengantarkan para wanita ke asramanya. Qiyuyun pun mengatakan bahwa mereka bersenang-senang hari ini dan mengucapkan terima kasih. Su Jingming pun menyebut itu tidak masalah dan mereka pun pamit pergi. Lalu Qiyuyun kembali mengatakan bahwa apa yang dirinya katakan tadi, dirinya bersungguh-sungguh. Suatu hari nanti dirinya akan meminta untuk latih tanding dengan Su Jingming. Su Jingming pun tidak masalah dengan hal itu, dirinya akan menunggu. Dongxia pun mengatakan bahwa sejak pendaftaran, dirinya belum pernah melihat Si Yuyun memperlakukan pria dengan begitu baik. Tapi Si Yuyun hebat dengan Su Jingming. Mengundang Si Yuyun ke acara gabungan jelas merupakan langkah yang tepat. Si Yuyun mengatakan bahwa kemampuan Morning Light rank A-nya memberinya persepsi yang tajam. Dirinya dapat merasakan ketika orang-orang melihat dirinya dengan pikiran yang tidak murni. Tapi Su Jingming berbeda. Dia hanya memiliki apresiasi di matanya. Tidak ada nafsu sama sekali. Tapi Su Jingming benar-benar istimewa. Dongxia menilai bahwa sepertinya hati Si Yuyun mulai tergerak. Lalu Liu Wentao mengatakan bahwa ternyata keluar sesekali tidak seburuk itu.
Su Jingming pun membenarkan hal itu. Dan Xiu Yun ternyata adalah peringkat atas pertama. Sepertinya dirinya masih harus terus berusaha. Lalu 15 hari kemudian Su Jingming pun menyebut tentang waktu dirinya bisa maju lagi. Su Jingming pun meminta sistem untuk menambahkan poin untuk dirinya. Hingga penggunaan 456 poin ability membuat level menengah tier 1 Su Jingming naik menjadi tier 1 tingkat atas. Lalu penggunaan 354 poin ability membuat Thunder Indestructible Body naik ke tahap 2. Su Jingming pun menilai, seperti biasa, peningkatan peringkat meningkatkan kekuatan dirinya secara keseluruhan. Tahap kedua, penyempurnaan tubuh masih berfokus pada tulang dan otot. Menurut buku, menerobos ke tahap ketiga akan membuka keadaan khusus, Thunder Extreme Mode. Untuk sementara, waktu mendorong kekuatan dan kecepatan hingga batasnya. Dirinya tidak sabar untuk mencapai Thunder Extreme Mode. Namun sayangnya, dirinya hampir kehabisan poin kemampuan. Dan ini saatnya meminta izin kepada Yang Zentian untuk pergi ke zona hutan belantara untuk berburu binatang buas dan mengisi kembali poin ability-nya. Lalu saat bertemu Yang Zentian pun sangat kaget mengetahui bahwa Su Jingming kembali menerobos. Su Jingming mengatakan bahwa itu naik level tadi malam. Begitu juga dengan Thunder Indestructible Body yang sudah mencapai tahap kedua. Yang Zentian menilai bahwa terobosan peningkatan level dan penyempurnaan tubuh ini seperti bukan apa-apa bagi Su Jingming. Kekuatan peringkat S dikombinasikan dengan dedikasi seperti itu, bagaimana mungkin Su Jingming tidak mencapai kebesaran? Liu Ming pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang, Su Jingming benar-benar monster. Ketika dirinya menerobos dari tingkat menengah ke tingkat atas butuh waktu lebih dari setengah tahun. Yang Zentian pun menyebut bahwa kemajuan itu penting, tapi latihan tempur yang sesungguhnya juga penting. Yang Zentian pun meminta Su Jingming untuk bertanding dengan kakak seniornya. Mereka akan lihat seberapa kuat Su Jingming setelah maju. Su Jingming pun mengiyakan hal itu. Lalu Liu Ming mengatakan bahwa dirinya akan menekan kekuatannya ke level bawah tier 2 dan berikan semua yang Su Jingming bisa. Lalu kini mereka pun bersiap dan latih tanding pun dimulai. Hingga kedua kekuatan elemen petir kini saling beradu. Liu Ming menilai bahwa kekuatan seperti itu Su Jingming menandingi dirinya dengan pukulan demi pukulan. Sedangkan Su Jingming menilai sejak mendapatkan sistem ini adalah lawan pertama dirinya yang seimbang. Segera Su Jingming kini melepaskan Thunder Frozen. Di saat gerakan Liu Ming terbatas, Su Jingming seketika melepaskan Giant Thunder Spear. Liu Ming yang melihat hal ini mengatakan bahwa itu adalah combo yang Su Jingming gunakan untuk mengalahkan Lei Zhou. Namun sayangnya dirinya bukanlah mahasiswa baru. Dan segera Liu Ming melawan teknik ini dengan Jet Pivot Through Thunder. 20 menit kemudian Su Jingming pun nampak sangat kelelahan dan menyebut bahwa petir ilahinya habis dan dirinya kalah. Liu Ming menyebut bahwa Su Jingming tidak kalah karena skill, hanya kehabisan energi. Lalu Yang Zentian menyebut ini tidak buruk, pertarungan yang brilian. Kinerja Su Jingming melampaui semua harapan. Dirinya pikir Liu Ming akan menang dengan mudah tetapi mereka seimbang. Hanya kelelahan yang menentukannya. Lalu Liu Ming pun bertanya apakah Su Jingming tahu tingkat kekuatan yang baru saja Su Jingming capai. Su Jingming pun bertanya tingkat berapakah itu. Liu Ming pun mengatakan bahwa itu adalah tingkat 2 yang tak terkalahkan. Untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.